Ya. Assalamualaikum Rifki. Waalaikumsalam. Nih, gue boleh minta waktu lu sebentar ya. Ya boleh. Ngomong-ngomong gimana ini kabar? Sehat? Kabar gua alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bisnis gimana? Bisnis, usaha? Ya naik turun sih lagi pandemi gini ya kan. Kita juga harus berinovasi juga untuk ngadepin keadaan sekarang gitu. Apalagi sekarang PPKM ya. Mm-mm. Ya oke deh, gue boleh minta waktu lu ya. Gue ada tugas nih. Ya silakan silakan. Gue punya beberapa pertanyaan. Gue punya beberapa pertanyaan nih buat tempat usaha lu. BTW, usaha lu di bidang apa deh? Usaha gua di bidang software host, pembuatan aplikasi gitu, terus maintenance sosial media dan segala macam gitu. Oh iya, oke. Gue punya 4 pertanyaan nih buat lo. Siap ya? Ya siap siap siap. Yang pertama nih, gue mau tanya, permasalahan apa aja sih yang udah pernah lu hadapin dalam menjalankan usaha lu selama ini gitu? Masalah-masalah apa aja, kendala-kendala apa aja gitu. Ini gue boleh ceritain dari awal nih, kendala-kendalanya. Dari awal gue ngerintis usaha gitu. Oke, boleh. Oke, boleh banget. Jadi dari awal-awal gue usaha tuh, masalah yang gue hadapi itu yaitu masalah apa namanya keluarga ya. Keluarga juga tidak tidak apa namanya tidak membantu gue gitu. Maksudnya istilahnya dari segi keuangan itu gue harus membantu keluarga gitu karena di keluarga gue itu bermasalah akan pengeluarannya gitu loh. Jadi kendala gue seperti itu. Jadi Finansial gitu ya. ya setiap gue punya modal, gue ngurusin keluarga gue dulu biar selesai gitu kendala gue gitu. Jadi satu kendala, terus kedua larinya ke keuangan gitu. Terus jalannya waktu, alhamdulillah gue nyicil-nyicil project, nyari-nyari project, akhirnya dapet kan, itu apa namanya klien pertama kali gue itu Toyota gitu. Nah terus masalah berikutnya tuh pasti ada di dalam usaha. Tidak ada, lu berusaha itu nggak ada yang namanya nggak punya masalah. Kadang masalah itu kadang di tim lu sendiri gitu. Gue merasakan itu. Jadi ketika gue membangun bisnis, kadang timnya itu suka nggak support gitu. Apalagi lu awal usaha itu modalnya sama-sama apa namanya ngerintis, tapi pemasukan itu masih belum ada gitu. Ya paling itu sih. Oh gitu ya. Berarti lu sempat punya tim, tapi tim lu itu nggak nge-support gitu ya? Ya kadang kita juga beda persepsi juga itu jalan gitu sih. Oke deh kalau gitu. Pertanyaan kedua ya. Ya boleh. Yang kedua nih, gimana sih dinamika kondisi pengelolaan SDM dalam perusahaan yang udah lu bangun usaha? Pengelolaan SDM ya, pengelolaan SDM itu sih bagus juga sih pertanyaannya. Itu juga sangat Iya. penting dalam menjalankan usaha. Jadi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penentu keberhasilan dalam suatu perusahaan kan. Terus persaingan yang semakin ketat membuat para pelaku usaha, termasuk gua nih yang menjalankan usaha, harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar proses produksi akan menjadi baik gitu. Terus proses produksi biasanya dikaitkan dengan produktivitas, di mana bila produktivitas meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya kinerja dari perusahaan. Terus proses pengembangan sumber daya manusia adalah kunci kesuksesan dari perusahaan agar dapat meningkatkan persaingan. Terus perusahaan itu sendiri
akan meningkat brandnya apabila sumber daya manusia di tempat usaha kita itu bagus gitu. Jadi pengelolaan sumber daya manusia dengan berdaya guna akan mampu mencapai tujuan organisasi di perusahaan. Gitu sih. Wah, keren juga nih jawaban lu nih. Boleh. Tapi gue lanjut aja ke pertanyaan ketiga, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Pertanyaan, halo? Ya lo ya. Tes. Ya. Gimana? Di gue nggak ada suaranya nih. Mungkin Sinyal kali ya? Di sini ada sih. Tes. Oke, ini udah. Oke, pertanyaan ketiga ya, sorry tadi ada problem. Oke, pertanyaan ketiganya itu apa saja permasalahan yang dihadapi dalam membuat perencanaan? Kayak masalah-masalah perencanaan lu buat bikin usaha tuh apa aja gitu? Kendala lu apa aja? Jadi kayak gitu biasanya masalahnya tuh apa sih? Masalahnya itu lu tidak membuat rencana yang cukup baik gitu. Kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Terus ketiga, terlalu berfokus pada masa kini. Jadi lu nggak mikirin jangka panjang itu seperti apa. Entah itu ada persaingan, terus entah itu produk lu kurang diminati sama customer gitu kan. Jadi lu harus Sorry. Halo? Sorry, nggak ada suaranya nih di gue. Aduh, sinyalnya parah banget. Tes. Ya ini udah. Ini gua harus ulang atau gimana nih? Boleh diulang nggak jawabannya? Soalnya tadi nggak kedengeran. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Pertanyaannya itu tadi apa aja permasalahan atau kendala yang lu hadapi tuh untuk membuat rencana buat usaha lu tuh kendalanya tuh apa aja gitu? Jadi permasalahannya itu kita saat membuat rencana itu tidak dipikirkan matang-matang atau tidak tidak cukup baik gitu. Terus kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Terus ketiga, dalam perencanaan itu lo terlalu fokus pada masa kini, lo tidak memikirkan efek jangka panjangnya gitu. Contohnya persaingan bisnis, terus produk lo kurang inovatif, jadi tidak diminati banyak orang kan, banyak customer gitu. Gitu sih. Tapi kan sekarang itu kan semuanya itu kan udah era digital gitu ya. Ngaruh nggak sih ke usaha lu gitu? Usaha lu kan digital nih. Ya sangat ngaruh sekali. Jadi perencanaan itu harus dipikir matang-matang gitu. Kita juga harus mikirin jangka panjangnya. Terus ntar kita nggak tahu ke depannya ada teknologi apa, kita kan harus berinovasi gitu. Oke, bagus ya jawabannya ya. Gue lanjut ke nomor 4 boleh ya? Ini pertanyaan terakhir kok. Boleh. Silakan. Gimana mengukur keberhasilan dari rencana yang udah ditetapkan? Jadi untuk mengukur keberhasilan itu, lo membutuhkan adanya indikator dari stakeholder. Jadi indikator kinerja itu ada kuantitatif atau kualitatif gitu. Itu menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi indikator kinerja harus sesuatu yang akan dihitung dan diukur gitu sih. Jadi kuantitatif itu indikator yang dihitung dan kualitatif itu indikator yang diukur gitu. Kalau boleh sebutin contohnya nggak nih? Contohnya finansial keuangannya itu kan indikator kuantitatif ya. Terus feedback dari pelanggan, terus proses internal lu seperti apa, dan lu mempunyai produk ya harus adanya faktor inovasi gitu. Oke deh, kalau gitu
Ini kan udah selesai nih gue wawancara lu. Maaf ya ganggu waktunya ya. Ya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti kita ngobrol aja by telepon ya. Halo, tes. Halo, 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 halo. Ya, Ya boleh diulang nggak nih? Nggak kedengeran tadi. kalau misalkan ada yang kurang jelas, lu Sorry ya, WhatsApp sinyal gua aja gue ya. parah soalnya. Kalau ada yang kurang jelas, lu WhatsApp gua aja. Ya, lu. Halo. Tes. Sinyal gue parah nih, sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Halo.